sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kamludin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Illegal Content. Di sini saya sebagai moderator, disusun oleh Indri Melani, Salsa Nabila, Karmita, Lulu Nurmaya, dan termasuk saya Muhammad Kamludin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Jika dianalisis lebih jauh, ini istilah cybercrime merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet melalui proses penyerangan atas fasilitas umum di dalam cyberspace maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan. Dikemukakan oleh Mainarni 2019. Kemudian di sini ada cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan dunia maya ini mulai muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber-attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan ROM atau virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total. Kemudian di sini ada klasifikasi cybercrime. Pertama, cybervirasi, penggunaan komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Kedua, ada cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Kemudian di sini ada cyber vandalisme, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya saya Salsa Nabila akan menjelaskan tentang jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada akses ilegal atau unauthorized access, yaitu membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja. Contohnya pada sosial media Instagram. Jika kita mengetahui username dan password akun tersebut, kita dengan sengaja untuk masuk ke akun tersebut untuk melihat isi dari akun tersebut. Yang kedua yaitu menyebarkan konten ilegal atau illegal content, yaitu konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, dan melanggar hukum. Contohnya yaitu penyebaran berita hoaks, pencemaran nama baik, dan yang mengandung unsur porno atau pornografi. Yang ketiga yaitu ada hacking dan cracking. Hacking sendiri yaitu mengacu pada kegiatan untuk mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuannya. Namun banyak sekali hacker yang menyalahgunakan kemampuan tersebut untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking sendiri yaitu tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain, misalnya yaitu pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu pemalsuan data atau data forgery, yaitu tindakan kejahatan dunia maya dengan memasukkan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai staples dokumen di internet. Yang kelima ada penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu tersebut. Yang keenam ada pencurian data atau data theft, yaitu aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri ataupun dijual kepada pihak lain. Tindakan ini sering berujung pada kejahatan penipuan online. Yang ketujuh ada memata-matai atau cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk mengintai. Yang kedelapan ada cyber squatting.
tindak kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang tinggi. Yang kesembilan ada cyber typo squatting, yaitu di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong pada masyarakat. Selanjutnya, saya Lulu Nurmaya akan menjelaskan mengenai cyber law dan illegal content. Cyber law merupakan hukum yang digunakan di dunia cyber atau sosial media yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau UU ITE. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di wilayah luar hukum Indonesia. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Selanjutnya adalah illegal content. Illegal content adalah salah satu jenis dan motif dari kejahatan kriminal atau cybercrime. Bentuk kejahatan mengenai konten negatif saat ini banyak ditemukan di sosial media. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau pengguna sosial media terkait dengan dasar hukum dari illegal content itu sendiri, sehingga mengakibatkan banyaknya kejadian yang terjadi dan menimbulkan konsumsi bagi publik. Bentuk kejahatan yang banyak ditemui mengenai konten negatif saat ini antara lain adalah menyebarkan atau mengunggah informasi yang belum tentu benar atau hoax. Yang kedua adalah melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, dan yang ketiga adalah memicu pertengkaran atau menggiring opini publik, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dilakukan dengan mengunggah atau menyebarkan informasi ke internet untuk mendapatkan perhatian publik mengenai sesuatu yang dapat menguntungkan bagi beberapa pihak atau kepada pemilik akun tersebut. Berikut adalah contoh analisis kasus dari illegal content. Terdapat salah satu akun pada platform sosial media yang banyak membahas kehidupan pribadi mengenai seorang influencer, selebgram, atau seorang public figure. Pada akun tersebut banyak dijelaskan mengenai masalah konflik atau kehidupan pribadi mengenai influencer atau selebgram tersebut. Informasi tersebut diunggah oleh akun tersebut pada Instagram Feeds atau Instagram Story, sehingga pengguna Instagram dapat dengan mudah mengetahui informasi yang sedang hype atau viral. Akun tersebut telah memiliki banyak pengikut. Hal itu menjadi bukti bahwa informasi yang mereka sebarkan adalah informasi yang ingin banyak diketahui oleh para pengguna Instagram. Baru-baru ini akun tersebut tengah menyoroti beberapa selebgram atau influencer yang sedang memiliki konflik, yaitu AWK, RV, dan EC. Mereka ketiganya menjalin pertemanan dan diisukan tengah mengalami perpecahan, sehingga menimbulkan asumsi publik mengenai kondisi pertemanan mereka. Namun pada akun tersebut juga banyak ditemukan informasi pribadi mengenai influencer, selebgram, atau public figure. Selanjutnya, saya Karmita akan menerangkan mengenai analisis dan solusi dari contoh kasus. Solusi yang dapat diberikan ketika terjadinya illegal content sekitar kita adalah dengan cara melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dengan landasan hukum pasal 27 Undang-Undang ITE. Dengan adanya landasan hukum tersebut, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika terdapat konten yang tidak baik atau merugikan diri sendiri di sosial media. Perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27-29 ini harus memenuhi unsur seperti penghinaan, penyemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti secara pribadi. Kemudian dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interest. Selanjutnya mengenai penegakan hukum dari cybercrime ini, pemerintah
dalam rangka mengantisipasi kejahatan dalam jaringan teknologi informasi berbasis internet ini mengeluarkan atau membuat peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini merupakan rujukan khusus apabila terjadi kasus kejadian cyber. Lahirnya hukum Undang-Undang ITE ini di negara kita disebabkan karena adanya aspek hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memanfaatkan internet mulai pada saat online hingga pada memasuki dunia maya. Oleh karena itu kemudian lahirlah hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika. Baik, di sini saya Indra Melani akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai illegal content yang dapat kita simpulkan yaitu salah satu jenis dan motif dari kejahatan kriminal atau cybercrime. Contoh bentuk kejahatannya seperti menyebarkan informasi yang belum tentu benar, melakukan pencemaran nama baik, memicu pertengkaran atau menggiring opini publik tentang sesuatu yang belum tentu benar. Kurangnya pengetahuan masyarakat atau pengguna sosial media mengenai dasar hukum illegal content mengakibatkan banyaknya kejahatan yang dilakukan di sosial media yang kemudian menjadi konsumsi publik. Kejahatan tersebut dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet untuk mendapatkan perhatian publik mengenai sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi beberapa pihak atau pemilik konten tersebut. Untuk mengantisipasi kejahatan dalam jaringan teknologi informasi berbasis internet, pemerintah telah mengeluarkan atau membuat peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya dan lain-lainnya. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE ini merupakan rujukan khusus apabila terjadi kasus kejahatan cyber. Penegak hukum tentang cybercrime terutama di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, saran, dan kultur. Saran yang dapat kami berikan yaitu perlunya sosialisasi mengenai penggunaan sosial media dan UU ITE, illegal content atau cybercrime lainnya kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui kenapa bisa terjadinya kejahatan, siapa yang menjadi pelaku atau korban, dan kemana masyarakat harus melapor jika kejahatan itu terjadi. Lalu saran berikutnya yaitu pengguna internet harus dapat memberikan batasan atau proteksi diri terhadap data pribadi, dapat memilih-milih apa yang pantas dan tidak untuk diunggah ke media sosial dan segala tindakan yang dapat memicu kejahatan.